nanti setelah kita masuk manfaat anggaran ya, itu ada di halaman 1.23. Kita teruskan dulu. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kalau sudah selesai modulnya aja ya. Jadi bisa semuanya bisa tahu dulu. Nanti kalau memang yang nggak ada di modul baru ditanyakan ya. Oke, kita ke definisi penganggaran perusahaan. Yang dimaksud dengan penganggaran itu adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Oke. Sedangkan penganggaran perusahaan itu adalah proses menyusun anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, ada badan usaha dan perusahaan. Badan usaha itu berkaitan dengan organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan itu berkaitan dengan prosesnya, proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Di sini ada beberapa badan usaha. Ada yang tahu apa aja badan usahanya? Oh iya, nggak apa-apa mas, silakan. Yang penting udah absen. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ya, ada BUMN, perusahaan umum, perusahaan negara umum, kemudian BUMD, badan usaha milik swasta. Kalau CV itu kan contohnya ya mbak, ini kelompoknya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu badan usaha milik negara, yang kedua perusahaan negara umum, kemudian yang ketiga perusahaan badan usaha milik daerah, keempat badan usaha milik swasta, dan kelima badan usaha lainnya. Kalau untuk perusahaan juga ada beberapa jenis, ada 5 jenis, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan agraris, serta perusahaan ekstraktif. Oke, kemudian kita dari ini yang C, definisi penganggaran perusahaan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu yang lainnya. Contoh perusahaan ekstraktif. Biasanya apa yang mengeksploitasi kekayaan alam? Ya, kayak Newmont itu bukan? Ya toh? Ya, minyak bumi. Halaman 1.17. Oke, PPT-nya kelihatan nggak? PPT-nya kelihatan kan ya? Oh ya udah. Oke, kita lanjut ke D ya. Yang pertama, hubungan penganggaran dengan akunting. Di sini akunting itu bagi suatu perusahaan merupakan bahasa perusahaan. Kok bisa? Kenapa? Karena dengan akunting orang dapat mengetahui keadaan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan keadaan perusahaan? Ada yang tahu?
keadaan besar kecilnya perusahaan. Kemudian ada, nggak cuman itu, kemudian ada keadaan kesehatan keuangan, luasnya kegiatan perusahaan, maju mundurnya perusahaan. Nah, dengan demikian akunting itu merupakan alat informasi agar orang mengerti dan mengetahui tentang keadaan perusahaan. Di sini alat informasi akuntingnya berupa apa? Ya, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akunting. Oke. Kemudian dalam buku penganggaran itu perusahaan menitik beratkan pembahasan untuk laporan keuangan yang pokok, yaitu Mbak siapa ini? Mbak Tri Naningsi. Mbak Tri, ya nggak apa-apa Mbak Tri. Silakan mengikuti sekarang di halaman 1.17. Join audio dulu Mbak biar kedengaran. Oke, ada laporan rugi laba yang berkaitan dengan anggaran operasional dan neraca yang berkaitan dengan anggaran keuangan. Di sini anggaran operasional itu anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran rugi laba, sedangkan anggaran rugi laba itu anggaran yang berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang dapatan atau revenues, beban atau expense, kemudian rugi dan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada anggaran keuangan. Yang dimaksud dengan anggaran keuangan itu adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran neraca. Lah, anggaran neraca itu apa? Anggaran neraca itu adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu organisasi pada saat tertentu. Nanti ya, untuk anggaran ini nanti kita akan belajar membuat anggaran di modul berikutnya. Oke, lanjut ya. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri mengenai hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan. Nah, salah satu fungsi manajemen itu adalah perencanaan. Sedangkan untuk fungsi manajemennya itu adalah perencanaan keuangan. Sehingga penganggaran itu merupakan perencanaan keuangan. Oleh karena itu, penganggaran merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan, yaitu perencanaan keuangan. Oke, untuk hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke tujuan dan manfaat anggaran. Untuk tujuan anggaran itu ada 6. Yang pertama itu sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.